Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sebagaimana biasanya, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita sempatkan untuk berdoa sejenak dengan membaca surah Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan membaca surah An-Nas sampai dengan surah At-Takatsur, agar hafalan kita tetap terjaga. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh, innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidum ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasalli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din, fadhalika alladhi yad'ul yatim, wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun, alladhina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatash shita'i was-sayf, falya'budu rabba hadzal bait, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil,
وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Baiklah anak-anakku sekalian, saat ini kita masuk pada pelajaran 7, yaitu yang membahas tentang hati tentram dengan berperilaku baik. Apa sih yang dimaksud dengan hati tentram dengan berperilaku baik? Hati tentram dengan berperilaku baik adalah orang yang memiliki perilaku terpuji, perilaku yang baik, perilaku yang sopan, perilaku yang santun, dia hatinya akan menjadi tentram. Kenapa demikian? Karena ketika kita berperilaku baik kepada orang lain, maka kita tidak akan memiliki musuh. Nah, dari itulah kemudian yang membuat hati kita menjadi tentram. Kepada siapapun kita berbuat baik, maka insya Allah siapapun itu orangnya akan juga baik kepada kita. Nah, dari sinilah kemudian kita tidak memiliki musuh dan hidup kita akan tentram. Apa itu hidup tentram? Hidup tentram adalah hidup damai, tak ada gangguan, tak ada yang menggoda, dan lain sebagainya. Beberapa manfaat orang yang hidup berperilaku baik. Yang pertama tentu tadi sudah disebutkan, hidupnya akan tentram. Dan yang kedua, berperilaku baik selalu banyak teman. Selanjutnya yaitu banyak saudara dan dicintai banyak orang. Tapi yang perlu diingat di sini, dalam beramal, dalam berbuat baik, kita niatkan perbuatan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk manusia. Kalau kita berbuat baik misalnya, kita ingin bersedekah, kita ingin beramal, niatkanlah amal kita itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dinamakan ikhlas. Susah Pak, memang susah. Ikhlas itu adalah ilmu yang paling susah. Tapi kita harus melatihnya. Bagaimana kita bisa beramal karena Allah. Ketika kita memberi orang lain, kita hanya mengingat Allah. Ketika kita ingin memasukkan uang infak ke dalam masjid, kita hanya ingat Allah. Ketika kita ingin memberikan makanan kepada teman, kita hanya ingat Allah. Dan insya Allah latihan-latihan seperti itulah yang bisa menjadikan diri kita lebih ikhlas. Amal kita karena Allah, semua yang kita lakukan karena Allah. Ikhlas ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhlas itu apa sih artinya?
Ikhlas artinya mengerjakan sesuatu kebaikan dengan niat hanya kepada Allah, untuk memperoleh ridha Allah. Dan ikhlas ini menjadi syarat diterimanya amal manusia. Kalau kita tidak ikhlas, maka amal yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan menjadi sia-sia. Sebagaimana di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya kepadanya dalam menjalankan agama, dalam menjalankan ibadah. Jadi kita tidak diperintahkan Allah untuk melakukan amal kecuali karenanya. Amal apapun itu kalau tidak dilandasi dengan ikhlas karena Allah, maka amal itu menjadi percuma. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, hendaknya kita harus melatih diri kita agar ikhlas. Bagaimana agar di dalam hati kita bisa tumbuh rasa ikhlas? Itu harus dilatih. Ikhlas tidak tumbuh begitu saja, tapi kita perlu melatihnya agar ikhlas ada di dalam diri kita. Sebagaimana kita dulu kecil, kita tidak langsung ketika kita jalan, kita tidak langsung bisa. Tapi perlu latihan. Selangkah jatuh itu sudah biasa. Selangkah lagi jatuh itu sudah biasa. 2 langkah jatuh itu sudah biasa. Kemudian dari 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, sampai saat ini kita bisa berjalan dengan lancar. Itu karena apa? Karena sering dilatih. Begitu pula juga dengan ikhlas. Kita harus melatihnya, kita harus membiasakannya agar hati kita bisa ikhlas dengan sebenar-benarnya. Artinya kita berbuat sudah tidak karena manusia. Ya Allah, saya amal bukan karena manusia, saya amal karena Engkau. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti insya Allah diri kita sudah menjadi ikhlas. Tetapi ketika kita amal, ketika kita berbuat baik, itu masih ingin dipuji manusia, itu kita belum masuk dalam kategori ikhlas. Kita belum bisa dikatakan orang yang ikhlas. Kenapa demikian? Karena kita beramal masih karena manusia. Tapi kalau seandainya perbuatan kita sudah tidak karena manusia lagi, artinya kita sudah murni berbuat baik untuk Allah semata, itulah yang dinamakan dengan ikhlas. Ketika kita membaca Al-Quran, sudah tidak lagi ingin dipuji. Tapi kalau ketika kita membaca Al-Quran masih ingin dipuji, biar orang lain dengar, biar orang lain tahu kalau bacaan kita bagus, biar orang lain tahu kalau bacaan kita enak didengar, itu namanya belum ikhlas. Ketika ada orang, dia membaca Al-Quran dengan lantang, dengan kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai seterusnya. Tapi ketika tidak ada orang, dia main HP, dia cuek, dia tidak membaca Al-Quran lagi. Nah, inilah tanda-tanda orang yang tidak ikhlas. Ketika ada orang, dia semangat untuk memasukkan uang ke dalam kotak amal masjid. Tapi ketika tidak ada orang, dia enggan melakukan itu semuanya. Ini namanya tidak ikhlas. Baik anak-anakku sekalian, mari kita latih diri kita agar tumbuh rasa ikhlas dalam hati kita, sehingga kita nanti akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap melakukan amal perbuatan. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.